Udah sakit ya, otak lu sakit ya. 3 tahun lawan lo nggak bisa ya? Ambil Bu, kasihan. Lu nggak habis pikir loh. Dari kasus ini itu kita bisa belajar bahwa angry kids itu lahir dari angry parents. Setuju nggak sih? Karena prinsipnya itu adalah children see and children do. Dan ingat untuk Mbak Loli dan siapapun sahabat-sahabat yang lain, ibu Anda adalah satu-satunya wanita perempuan terbaik yang suka tidak suka, percaya tidak percaya. Wanita atau perempuan itu adalah wanita terbaik, terpilih yang melalui rahimnya kita dihadirkan ke muka bumi ini. Hah? Karena itu pemikiran gua. Iya. Gila lu. Anjing lu. Gila. Ya. Gila. Gua di situ nggak tahu ya itu lagi di screen record. Anjing lu. Gila. Padahal di situ gua niat baik loh. Selama ini gua baik loh. Gila lu. Gua selalu ngebayar hutang. Nggak pernah gua nggak ngebayar hutang lo. Gila. Sampai dibilang katanya gua nyicil dari live. Gila. Terus 2, 3 bahkan 5 juta kemana yang gue kasih ke lo anjing? Kenapa lo cuma ngebilangin lagi live? Gila, nanti akan gue bahas lagi di part selanjutnya. Di sini gue pengen fokus dulu tentang kehamilan dan aborsi. Ya, gila lo. Dan lo ngebilang katanya gue udah aborsi. Coba kasih tahu di sini sama gue buktinya. Gila, gue aborsi dokternya sama siapa? Di rumah sakit mana? Jam berapa? Statement dari dokternya juga lu bawa. Kalau pada saat itu gue aborsi, ya, jangan lu ngomong tanpa bukti, ya. Gila. Kasih tahu dong ke gue sini yang tadi bukti tadi tuh, yang 4 tadi tuh. Gila. Kalau lu ada buktinya baru lu bisa ngebilang kalau gue aborsi. Jadi ini Mirzani. Iya, Mirzani. Ini Nikita Mirzani. Ini Loli gitu loh. Ya, oke. Loli. Emang kayak gitu seakrab itu? Iya, waktu masih bayi lah, maksudnya nih Loli waktu masih bayi, ini kita masih agak muda lah ya. Oke teman-teman, pada kesempatan yang baik ini saya ditemani dengan sahabat muda kita, pemuda kaya inspirasi ya, Mas Udin. Ya, kemarin namanya Faiz, sekarang jadi Udin ya, karena namanya Faiz Udin. Ganti rambut kan? Ganti rambut ya. Oke, gimana Mas Faiz? Langsung aja kita membahas tentang yang kabar lagi heboh. Jadi ceritanya gini Mas Faiz. Aku tuh udah beberapa hari itu nggak buka TikTok ya. Kemudian kemarin sore itu baru buka. Begitu buka TikTok, di TikTok tuh yang muncul semua videonya Loli. Aku kaget, Loli lagi. Gila lu ya. Anjing lu ya. Gila. Anjing. Itu ngatain siapa? Nah, itu yang akan kita bahas. Ya. Oke, langsung aja deh. Jadi emaknya dikata-katain dengan bahasa yang kasar banget gitu. Gimana kalau menurut Mas Udin? Soal masalah Loli itu. Iya, Loli. Ya, jadi Loli itu sebenarnya dia itu terbiasa untuk benar. Jadi ketika dia tahu kalau dirinya salah, Oh gitu ya. jadi dia itu seakan-akan membalikan fakta kalau dirinya tuh nggak salah. Jadi dia, anak muda emang gitu ya? Kayak gitu. Seumuran nggak? Seumuran nggak sama Nah, Mas Udin? lebih tua aku dong. Aku Iya. 19. Kalau Loli berapa? Katanya Google 17. Tapi kurang tahu juga. Kata Google umurnya 17. Dan orang-orang juga bilang kalau Mungkin Loli tahun ini 18 mungkin. Kan Loli itu juga orang-orang juga banyak bilang kalau misalnya Loli itu masih di bawah umur. Di bawah umur ya? Berarti sebelum umur apa ya? Di bawahnya umur. Bawahnya umur ada kecebong. Iya teman-teman ya, kita akan bincang-bincang santai menyikapi fenomena yang lagi hot ini ya di sosial media. Tapi dengan ya paling tidak kita memberikan edukasi juga ya. Edukasi bagi orang tua mau. Ya ini pandangan anak muda gimana? Lanjut. Soal apa? Ya ini soal Loli ini kita kan nggak ngerti aslinya bagaimana ya. Ya kita nggak tahu kan urusan rumah tangga orang lain. Cuma karena memang dari nama Nikita Mirzani yang besar, jadi para netizen ini kayak ikut campur. Iya benar-benar. Sebenarnya itu Karena nama Nick Mirnya yang sudah. Ya. Wow. Dan itu pun sebenarnya bukan hak kita buat ikut campur. Iya. Di sini kan kita cuma berpendapat, beropini. Ini keren, masih muda udah bisa ngomong gini. Coba Loli bisa ngomong gini kan keren ya Loli.
Loli juga kan banyak yang viral dari story-nya dia yang bilang kalau misalnya test pack itu, dia bilang kan kalau test pack itu bukan menandakan hamil. Kalau Bisa hal-hal lain. strip 2 Strip 2 bukan menandakan hamil. Otak kalian tuh di mana? Emang kalian pikir kalau test pack itu garis 2 itu karena hamil? Gila. Orang kayak gitu. Cek makanya. Ya, test pack itu bisa garis 2 itu karena apa aja selain hamil. Ah, elah. Gila, jahanya karena test pack 2 kayak gitu jadi blunder kemana-mana. Itu kan bisa dibilang statement yang apa ya, yang dibilang bodoh ya enggak kan bisa. Mungkin Loli sempat search di Google ya, kalau test pack 2 itu menandakan hal yang lain. Tapi umumnya kita tahu bahwa test pack 2 itu kan 99% test pack 2 test pack strip 2 gitu. tes ya, Iya. lupa. Test pack strip 2. Kan ada filmnya juga, 2 garis biru. Oh iya iya iya. Iya, ada. Dua. Itu kan 99 menandakan dia hamil. Kalau ingin tes kehamilan ya nggak usah jauh-jauh ke bidan, ke dokter. Iya, Itu kita taunya tinggal ya dari test pack aja. Karena memang sudah dari kita lah, umat manusia, kita udah tahu kalau dia ciptakan, seorang yang menciptakan test pack itu seseorang dong. Pabrik kali ya. Bisa Iya, iya. seseorang juga yang menemukan test pack itu kan untuk tujuannya Iya, untuk pastilah. lebih memudahkan kita untuk mengetahui kalau kita itu hamil apa enggak. Iya. Kita. Bukan. Iya iya iya. Kita yang Umat manusia. menghamili gitu. Kita menghamili. Kita bagian yang itu. Iya, jadi intinya benar disampaikan Mas Udin ya, teman-teman. Test pack itu tujuan pabriknya atau pembuatnya bikin memang 99% untuk mengetes hamil atau tidak. Ya. Tiba-tiba ada seorang Loli yang bisa lebih tahu dari pabriknya, katanya bilang. Ya. Siapa bilang? Maka dibilang orang gila ya. Tidak semua strep 2 artinya hamil ini. Ya itu didasari mungkin dia emosi. Emosi ya, karena emosi. Ya yang tadi aku awal bilang, dia tahu kalau dia salah tapi dia menentukan kebenaran kalau iya, misalnya iya. dia memutarbalikan keadaan. Jadi intinya egonya ya. Egonya tahu. Egonya seorang Loli ya. Dia malu untuk mengatakan kalau dia itu salah. Saking Iya. malunya dia menyalahkan orang lain. Misalnya nih kan kita menyalahkan ibunya sendiri. Iya. Karena didikan kayak gini. Ya sebenarnya juga Padahal iya betul. kita juga nggak bisa terlalu menyalahkan Loli doang. Kita mungkin juga objektif lah. Kita sebagai netizen itu harus berpikir objektif doang, tidak boleh satu pihak. Mungkin karena Nikita Mirzani namanya besar gini, kita pihak Nikita Mirzani dan menyalahkan Loli. Kan nggak bisa gitu juga. Kita harus berpikir luas dan berpikir lebih luas. Anjay. Keseluruhan masalah ini didasari apa? Oke, sebelum kita lanjut perbincangan dengan Bang atau Mas Udin ya, kita coba simak ya Mas Udin ya. Ini ada beberapa pendapat netizen yang juga cukup cerdas dan muda juga ya. Jadi Muda. pendapat Ya. muda dan cantik. Ya, kita simak dulu deh. Gini, nanti ini barusan mirip dengan apa yang disampaikan Mas Udin ini. Sakit ya, otakku sakit ya. Ambil bu, kasihan. Dari kasus ini itu kita bisa belajar bahwa angry kids itu lahir dari angry parents. Setuju nggak sih? Karena Sedikit. Angry kids lahir dari Angry angry parents. Ya. Angry kids bukan angry birds ya. Game. Oh iya iya, kira angry birds bukannya ini. Angry kids, sebentar kita ulangi dikit. Iya. kalau jadi orang tua itu sulit mengendalikan emosi, ya hal ini akan ditiru nih sama Sakit ya, otakku sakit ya. Ambil bu, kasihan. Dari kasus ini itu kita bisa belajar bahwa angry kids itu lahir dari angry parents. No. Setuju nggak sih? Karena prinsipnya itu adalah children see and children do. Jadi kondisi emosi orang tua itu bisa diwariskan dari genetik dan sebagian besar itu diwariskan dari pengasuhan. Jadi buat para orang tua dan juga calon orang tua, hati-hati nih karena kebiasaan marah kita itu bisa tertular ke anak. Yang namanya proses pengasuhan itu sangat berpengaruh pada perkembangan otak dan prestasi anak di masa depan. Kalau iya, jadi iya. orang tua itu sulit mengendalikan emosi, ya hal ini akan ditiru nih sama anaknya dan ini akan berpengaruh pada perkembangan otak anak. Makanya jadi orang tua tuh tanggung jawabnya besar banget karena juga diperlukan keterampilan dan pengelolaan emosinya. Menurut teori sosial kognitif, anak itu belajar dari apa yang mereka observasi. Jadi kalau seorang anak itu terbiasa melihat orang tua
tuanya itu melampiaskan kemarahan itu meledak-ledak, akhirnya anak itu cenderung merasa bahwa marah-marah yang berteriak-teriak itu adalah hal yang biasa. Dan akhirnya anak itu jadi tidak bisa mengelola kemarahan dengan baik saat dia itu dewasa. Ya intinya mah buah jatuh itu tidak akan jauh dari pohonnya. Setuju gak sih? Iya, keren ya komentarnya Mbak cantik ini, Nadia Alidrus. Gimana menurut Mas Iya benar. Udin? Setuju nggak sama? Setuju. Kayak Buat Nadia. kita gini, orang tua atau calon orang tua nih, misalnya dia kayak buat anak, habis buat anak, anaknya dilahirkan. Kamu kok tahu buat anak? Enggak. Kamu masih kecil udah bisa buat anak? Enggak. Oh, Maksudnya, maksudnya kurang lebih kayak gitulah garis besarnya. Ya, itu kan seperti anak itu kan karunia. Ya. Karunia yang dititipkan oleh Tuhan atau alam semesta yang dititipkan kepada orang yang terpilih. Jarang juga orang yang nggak terpilih untuk dikaruniakan anak. Keren. Wah, ini kalau semua anak muda bisa berpemikiran seperti Ya. PKI satu nih ya, pria kreatif, inspiratif. Karena memang juga kan udah dikaruniakan oleh Tuhan, kita nggak boleh meremehkan tanggung jawab tersebut sebagai orang tua. Iya. Calon orang tua pun orang tua. Kita harus menyayangi, kan apalagi orang tua ibu ya. Ibu Iya, itu kan ibarat kata yang paling berjasa karena telah melahirkan kita. Iya, betul. Sebenarnya kayak pahlawan Soekarno. Kalau nggak ada ibunya, Soekarno nggak akan lahir. Iya, benar ya. Karena ibu itu sebenarnya itu pahlawan bagi kita, bagi kita. Bisa dibilang kalau pakai istilah agama mungkin utusan Tuhan yang melalui rahimnya Ya, dipercayakan untuk melahirkan kita. iya itu makanya. Mungkin banyak orang tua yang salah menanggapi dengan menggunakan kata-kata kayak orang tua itu selalu bilang kayak kita udah didikin kamu, kita udah biayain kamu, bahkan kita saya sudah lahirkan kamu. Iya. Menggunakan kata itu kan ibarat kata memberatkan satu sisi dari anaknya juga. Anaknya pasti juga berpikir, saya nggak minta dilahirkan, Ya, betul banget. tapi Anda yang melahirkan seakan-akan saya punya utang besar ke Anda. Itu sebenarnya salah. Itu anak bisa sampai berpikir begitu ya. Anak saya berpikir kayak gitu kalau misalnya orang tua salah mendidiknya. Jadi ketika orang tua emosi kepada anaknya, pikirkan juga ke depannya. Iya, benar Mas. Pikirkan perkembangan anaknya ke depannya. Kayak misalnya ada anak-anak durhaka, kita jangan nyalahkan anak itu dulu. Jangan 100% Jangan menyalahkan anak, 100% kita salahkan, kita introspeksi diri kita dulu. Ini benar gak ya didikan saya? Kalau didikan Anda kayak terlalu mentah-mentah, menyalahkan semua kondisi, Iya. gimana anak apalagi anak yang bawa umur yang 10 tahun ke bawah, yang nggak tahu apa-apa, cuma dibentak sana sini tanpa tahu salahnya apa. Iya. Karena kan dia baru di dunia, dia baru mau mengenal dunia, tapi udah disalahkan. Gimana dia mengenal dunia? Iya. Keren. Tapi Mas Udin, sorry ya, saya jadi ingat tadi apa yang disampaikan Mas Udin atau Mas Faiz nih teman-teman. Ini pengalamanku pribadi lah, ya. Aku dulu pernah juga adalah tuntutan dari seorang ibu, kamu harusnya gini. Terus aku sempat waktu itu dalam kondisi emosi memang. Aku bilang, loh mah, mama itu mikir nggak? Aku tuh nggak pernah minta dilahirkan loh ya. Mama tuh harusnya memberi fasilitas, memfasilitasi, mendukung. Tapi enggak, mama nuntut aku suruh gini loh. Aku nggak pernah minta dilahirkan. Emang enak? Jadi manusia ini emang enak? Ya kalau dari kecil diberi fasilitas kecukupan makan cukup, ini semua cukup. Aku dulu ya sekolah itu zaman dulu tuh teman-teman dikasih uang saku, aku mungkin seminggu cuma 2 kali kasih uang saku. Teman-teman bisa punya sepeda, punya motor, aku masih naik angkot. Kemudian setelah aku tamat sekolah SMA, aku harus pergi ke Bali, merantau kerja sendiri. Tamat SMA langsung nyari kerja. Dikirain gampang, hidup itu enak. Nah, aku sempat protes seperti itu. Ini menarik ya teman-teman. Jadi apa yang disampaikan Mas Faiz ini memang ternyata curahan hati seorang yang kita yang pernah muda. Pasti kalau berpikir kritis bisa berpikir begitu. Sebenarnya kita kayak anak-anak muda itu yang masih sabar di sana, saya salut. Kayak misalnya orang tua yang bontak, kalian masih bisa memaafkan atau tidak menandakan lebih tinggi dari orang tua yang saya salut. Karena menurutku kalian itu juga hebat. Kalian masih berpikir kalau ini orang tua saya nggak boleh sampai ada kata-kata kayak gitu terlontar. Tapi dari segi orang tua juga harus sadar bahwa ya kayak tadi di video bilang buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah itu benar ya, tadi benar. Ya benar. Kita tahu ya, ini kita yang lihat di sosial media ya. aja ya, kelakuannya Mbak Dikmir nih, kita Mirsani kan memang nggak meledak-ledak begitu. Udah sakit ya, otakku sakit ya. 3 tahun Biasanya nggak anaknya bisa mau ya? diambil bu, kasihan. Nggak bisa gitu loh. Geledak kayak gitu.
Jadi jadi nggak bisa 100% disalahkan lolinya. Tapi emang dari pribadi saya, loli itu salah kalau misalnya dia itu membenci orang tuanya. Itu salah. Membenci ya beda. Kalau misalnya sekedar kayak marah, tidak suka, wajar, kita manusia, kita dilahirkan untuk memiliki emosi. Wajar kita marah, tapi untuk kayak mengejek ya apa ya bahasanya itu. gila lu ya. Ya Anjing. Gila sampai ada di ada TikTok itu ada yang Ngitung, iseng ngitung. ya, dihitung. Loli itu ketika dalam waktu sekitar 3 menit marah-marahnya itu baru yang itu kan lebih dari 3 menit ya, tapi itu dari dalam waktu 3 menit aja. Hah? Karena itu pemikiran Dicentang-centang gua. dia ngeluarkan Iya. kata-kata gila berapa kali, Gila lu. kata-kata anjing berapa kali. Anjing Itu kan lu. maksudnya itu tidak pantas lah bagi kita seorang anak mengutarakan kayak gitu ke ibunya. Semarah-marahnya kita tidak boleh juga membenci ibu kita. Mau gimana pun, mau terima atau tidak, itu tetap seseorang pahlawan yang melahirkan kita, yang rela mempertaruhkan nyawanya demi kita. Kita nggak pantas bilang kayak gitu. Mungkin karena terbawa emosi ya Loli ya. Iya. Kalau misalnya kayak gitu tabiatnya manusia, ketika dia udah pikirannya udah dikuasai oleh emosi, semua dikuasai oleh emosinya, marah, mereka cenderung tidak berpikir sebelum bertindak. Mereka cenderung bertindak dulu baru berpikir. Tapi kita nggak tahu. Ada juga manusia yang bertindak tanpa berpikir kayak gitu terus sampai akhir hayatnya. Semoga Loli nggak kayak gitulah ke Iya, depannya. semoga nggak gitu. Dan aku pikir suatu saat dia pasti akan menyesal dan Pasti. menyadari ya, karena anak muda itu kita pernah muda juga gejolak. Iya. Mungkin belum mampu berpikir begitu. Mungkin sampai suatu saat seperti nanti yang disampaikan Mas Udin tadi ya, sadar bahwa bagaimanapun ibu ini adalah alat dari alam semesta Iya. untuk menghadirkan kita. Apalagi tadi disampaikan juga sama Mas Udin dan juga ada beberapa netizen di TikTok juga pendapatnya sama. Loli itu sekarang bisa misalkan di endorse di mana-mana, dia Iya. dapat uang puluhan juta, ratusan juta. Itu Itu kan jelas karena dia anak seorang Nikita Mirzani. Iya betul. Pasti. Dan kalau misalnya nggak ada Nikita Mirzani pun, memang Loli bukan siapa-siapa. Lalu kamu bilang, gue gak butuh lu, 2 tahun ini gue baik-baik aja sendiri. Loli, ini tante ngomong jujur ya, kamu kan di dunia entertain. Maaf ya Loli, orang-orang endorse kamu tuh karena kamu anak Nikita. Kalau kamu bukan anak Nikita, gak ada yang peduli. Jujur, kalau kamu rakyat biasa nih kayak tante, mau kenapa-napa orang gak peduli. Itu salah satu privilege yang kamu mesti syukurin. Karena orang kenal mamamu. Orang sungkan sama mamamu. Gimanapun mamamu tuh punya nama besar. Ya. Tapi di samping kayak gitu Nikita Mirzani juga salah mungkin dalam mendidik anaknya. Ya. Yang terlalu keras, yang teriak sana sini. Ingat ya kalau anak-anak kayak gini. Anak-anak yang mengalami kayak trauma toxic parenting. Parenting ya. Nah, parent yang toxic itu kayak misalnya kekerasan, pelecehan, teriak juga termasuk ya. Karena mau gimana pun, siapa yang suka diteriakin? Kalau misalnya lagi emosi, misalnya Om Frans nggak tahu apa-apa aku teriak, woi anjing, pasti marah. Kalau aku dikit langsung. Pasti marah, semua kebanyakan orang juga pasti marah kalau misalnya diteriak. Tapi nggak mungkin orang tua bilang anjing, nggak mungkin, karena dia tahu kalau itu anak kita. Iya. Pasti Iya, benar ya. Harusnya ketika si Loli bilang gila lu ya, anjing. Harusnya dia sadar. Dia sadar kalau itu Dia orang anjing, tuanya. berarti bukan. aku anak anjing. Iya. Pupi, aku anak anjing, harusnya gitu. Gila lu ya, anjing, gila lu. Harusnya dia kan berarti Nanti berarti tambah anjing sadar, juga. iya tambah sadar kalau misalnya Loli mengatakan Anjing lu ya, aku orang anak anjing. iya, tambah sadar Loli itu kan mengejek dirinya sendiri kalau Iya. dia itu lahir dari Iya. anjing, kayak gitu. Jadi kan Lahir dari lucu anak anjing, juga. lahir dari anjing. Lucu Iya, juga benar. sebenarnya. Makanya ketika hal seperti ini nanti mungkin suatu saat disadari oleh Loli ya. Mudah-mudahan video ini suatu saat juga bisa nyampe ke Mbak Nikita Mirzani atau juga Mbak Loli anaknya ya. Ya kita nggak bermaksud buat kayak menjudge apa-apa, kita hanya beropini di sini. Iya, kita hanya opini teman-teman. Terus terang pribadi ya, aku tuh dari dulu sejak munculnya Nikita Mirzani dengan kontroversi dan yang gitu-gitu, aku cukup ngefan dalam tanda kutip dengan aku suka tipe perempuan karena dia menurutku cukup ODGJ juga teman-teman ya. ODGJ dia. Iya. Orang dengan gagasan jujur. Jadi ketika ngamuk ya ngamuk ketika meskipun ya kadang-kadang mungkin ada drama juga ya. Tapi sebagai orang yang juga ODGJ ya, orang dengan gagasan jujur, aku juga senang orang-orang yang belak-belakan. Jadi ngomong ya ngamuk, ndak ya ndak. Itu sih
karakter-karakter Nikita itu aku ada yang suka lah begitu. Jadi cukup ngefun lah. Jadi artinya kita buat video ini kita enggak ada sama sekali. Oh, untuk mengejek pihak Enggak mana ya. yang Kita malah ada apa ya, kepedulian ya teman-teman, karena ini kan menjadi kasus yang mungkin juga dialami oleh keluarga Kebanyakan orang. yang lain, tapi kan karena mereka adalah artis sehingga terekspos, yang lainnya mungkin enggak. Iya, banyak juga mungkin kasus yang misalnya persis kayak Nikita Mirzani sama Loli, ataupun mungkin lebih, tapi mungkin nggak terekspos karena mereka bukanlah siapa-siapa. Iya. Ya siapa-siapa juga sih mungkin. Iya, siapa-siapa mungkin. Iya, maksudnya bukan public Bukan- video. bukan public video. Ya. Kira-kira gitu. Oke, ada lagi apa lagi yang Mas Udin yang perlu dibagikan mungkin sebagai anak muda nih? Ada himbauan mungkin kalau Sebagai anak muda nih, ya, nih kayak misalnya kasihan juga sih, kalau aku kasihan ya dengan Mbak Nikmir juga sama Loli. Ya. Jadi kita simpati karena ini sama-sama kasihan sebenarnya. kadang gitu. juga kayak gini, ada juga orang tua yang tidak menyadari bakat anaknya itu. Hmm, Misalnya iya, iya. kayak tuntutan, kayak anak itu ke pressure kenapa sih? Karena tuntutan dari orang tua. Nah, kebanyakan begitu. Kebanyakan karena orang tua terlalu menuntut anak itu pada satu bidang yang mungkin dia tahu, orang tua tahu. Tapi kan menurut anaknya bidang itu dia nggak kuasai dan dia menguasai bidang yang lain. Apa salahnya sih kita mendengarkan anak kita untuk berbicara? Speak up dulu. Mungkin kita sebagai orang tua punya kuasa lah, berkata lebih berkuasa karena kita membiayai hidupnya, kita juga kayak melahirkan dia, buat dia, ya kan? Iya, iya. Dia mungkin orang tua juga mungkin berasa kayak kuasa, karena memang dari orang tua juga berat, karena tanggung jawab kan. Iya, iya. Tanggung jawab, banyak juga orang tua di sana yang tidak bertanggung jawab, dan semoga kalian tidak seperti Betul. itu. Tetapi sering terjadi tanggung jawab itu overlap ya, teman-teman. Overlap. Jadi harusnya kan begini, sadar bahwa ini anak adalah titipan semesta yang lahir dari, kalau laki-laki dari spermaku, kalau ibu dari ovumku gabung dengan sperma laki-laki itu, kemudian lahir di rahim di dalam rahimku 9 bulan aku lahirkan. Ini adalah titipan semesta yang harus difasilitasi ya. Ya. Tapi kemudian orang kadang overlapnya maksudnya gini, kemudian nuntut. Mm-mm. Misalkan saya pengen jadi dokter karena nggak berhasil, maka anaknya Anaknya harus dipaksa jadi, padahal dia bakatnya pemusik atau Ya. bakatnya dia chef, tukang masak dan sebagainya ya. Jadi tuntutan-tuntutan orang tua itu memang sering membuat anak stres ya. Stres, dan itu yang membuat anak-anak itu mengeluarkan emosinya karena stres. Ya. Orang-orang yang kayak misalnya masih sabar kondisi, tapi kalau misalnya sabar mungkin sabar, tapi sabar itu setiap manusia ada batasannya. Mungkin ada yang udah capek dengan kesabaran ini, dia ingin mengeluarkan emosinya tanpa sadar, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang menyakiti hati orang tuanya. Sebenarnya dia nggak mau, cuma karena mungkin dia sudah capek menyimpan rasa sakit itu sendiri, dia ingin mengeluarkannya. Dan orang tua pun sadar kan betapa sakitnya omongan dari anak. Begitu juga para anak mendengarkan ocehan dari orang tua kayak menuntut segala hal, itu kita dengarkan tiap hari. Iya. Bayangkan aja, anak itu baru ada satu momen mungkin dia mengeluarkan semua curahan hatinya, bahkan dia sampai bilang kalau ada yang membenci orang tuanya, sampai semua dikatakan saya nggak berharap dilahirkan. Mungkin dari segi orang tua itu sakit hati, Iya, pasti tapi sakit dari hati. anak itu sudah mendengarkan ocehan seperti itu tiap hari. Iya. Mungkin dengan kata-kata yang lebih halus, tapi dengan nada yang tinggi ya. Itu Jadi sama-sama, intinya sama-sama sakit hati. sama-sama sakit hati, Sama-sama cuma orang sakit ya. sama-sama orang sakit, orang-orang kayak gitu. Dan beruntunglah kalian kalau misalnya punya keluarga yang baik-baik saja. Semoga dipertahankan, Iya, iya. semoga tidak ada masalah. Saya juga berharap kayak gitu. Karena keluarga orang yang kayak misalnya broken home, orang yang mengalami rumah tangga yang rusak, dia tuh berharap kalau misalnya dia lihat orangnya dengan keluarga yang bahagia, itu dia sangat menginginkan hal itu. Cuma mungkin dikasih oleh alam semesta, oleh Tuhan, dia ditakdirkan untuk mengalami perjalanan yang susah, untuk mendapatkan hal yang lebih baik ke depannya, untuk menciptakan hal yang lebih baik ke depannya. Kayak gitu. Oke, keren ini ya. Jadi harapan Bang Udin atau Mas Udin atau Mas Faiz Udin ini untuk pemuda-pemudi Indonesia, para anak-anak dengan kasus dia kali gini, Mas. Saya lihat juga aku lihat di TikTok ya, banyak juga orang yang malah videonya dijadikan ledean-ledean, ejekan-ejekan, jadi bahan lucu-lucuan. Gila lu, ngapain lu nge-screenshot kayak gitu anjing? Gila, tete gue kemana-mana. Di sini gue udah pakai hijab, ya. Gue yang malu. Gila, tete gue dilihat-lihat sama orang gara-gara siapa? Gara-gara lulah lu. Ya, ngapain lu nge-screenshot kayak gitu anjing? Ya.
Asal lo tahu, gue di situ niat baik anjing. Karena gue pengen ngebilang ke lu, gue gak akan kemana-mana dan gue akan ngebayar hutang pada saat itu. Gila lu. Ya. Dan gue gak punya hutang 400 juta ya. Gue cuma punya hutang sama lo 30 juta ya anjing. Jangan lu lebih-lebihin dan lu bikin-bikin. Gila. Ya, akan gue bahas nanti di part selanjutnya. Gila lu. Sampai dibilang katanya gua dipukulin. Kan gue di situ udah bilang kalau ke lu karena kalau gue kejedot. Dan di situ pun lu sendiri yang ngomong ya Cindy. Ya, di situ pun lu yang ngomong ya. Ya kan ini kan sebenarnya begini, kalau aku tegaskan yang mengolok-olok Loli kemudian menjadikan kasus Loli dengan Nick Mir ini pertikaian antara anak dan ibu atau ibu dan anak ini kemudian dijadikan bahan lelucon, olok-olokan dan dibuat lucu-lucuan dan sebagainya. Ini juga orang sakit sebenarnya. Tidak pantas. Sakit jiwa juga sebenarnya. Tidak pantas. Iya. Karena apa? Kamu berbahagia dengan penderitaan orang lain. Itu menurutku itu hal yang tidak pantas dan hal yang tidak layak. Iya, iya. Karena kamu nggak pernah membayangkan posisimu di situ itu. Ketika kamu udah membayangkannya, kamu mungkin nggak bisa terbayang-bayang karena kamu tidak ingin merasakan itu. Jadi kalau misalnya kamu ingin menjelek-jelekan orang, ngejek-ngejek orang, lihat dulu latar belakangnya. Iya. Lihat dulu orang itu kayak gimana latar belakangnya. Latar belakangnya Loli nih, misalnya. Ingat ya, kayak harta, orang-orang tua yang punya harta lebih belum tentu anaknya bahagia. Dan begitu juga sebaliknya. Iya benar-benar. Karena setiap punya harta pasti ada tuntutan yang dikasih. Setiap tidak punya harta juga ada tuntutan yang dikasih. Yang sebenarnya itu jangan pakai bahasa tuntutan lah. Jangan dituntut anak itu, harapkan aja. Semoga misalnya dari orang tua ya, saya dari orang tua. Semoga kamu hidup kedepannya lebih baik. Cukup membiayakan hidupmu aja, urus aja hidupmu kedepannya lebih baik, menjadi manusia bermanfaat untuk di masyarakat. Udah cukup itu buat ayah bahagia. Kalau itu kan enak didengar. Iya benar. Anak kan jadi kayak adem, nggak ada tuntutan apa-apa, jadi dia ingin berkreasi. Ayah, aku mau nyoba masak. Ya, silakan. Mau kursus masak, fasilitasi. Nah, iya. Ayah kayaknya nggak cocok masak, boleh ganti musik. Yakin dengan tujuan, yakin dengan pilihanmu. Coba pikirkan lagi apa yang kamu inginkan. Ya misalnya, oh kayaknya mau jadi pemain bola. Yaudah, latihan bola. Nah ini keren teman-teman ya. Ini Mas Udin ini masih muda di bawah 20 tahun tapi bisa punya pemikiran yang begitu dewasa ya. Sedangkan banyak sekali Mas Udin ya, teman-teman yang sudah seumuran saya di atas 30 tahun begitu ya. Tapi nggak menyadari bahwa kita sebagai orang tua itu sebenarnya hanya sebagai fasilitator. Fasilitas. Jadi fasilitator, lihat bakat anak di mana, itu dukung. Jangan anaknya nggak suka matematika, Jangan jadi diktator. dipaksa jadi bisa matematika supaya seperti temannya. Nggak suka fisika, belajar fisika. Nggak suka kedokteran, dipaksa jadi dokter. Nggak suka, jadi itu Ingat ya, sebagai orang merusak tua mental itu anak. sebagai fasilitator bukan jadi diktator. Ya. Fasilitator, bukan Bukan diktator. Asik ini bahasanya. Oke, mungkin segitu aja Oke. yang bisa kita bagikan. Nanti kita lihat perkembangannya mungkin di waktu ke depan kita. Membicarakan soal anak dan orang tua, karena memang anak dan orang tua ini isu yang enak dibahas. Iya, dan memang ini Dan realita. Ya, realita. Jadi bukan Realitanya konsep, kayak gitu. bukan teori, Iya. ya realita. Oke, terima kasih Bang Udin. Semoga tetap berudin-udin. Apa berudin-udin? Oke ya, terima kasih teman-teman semuanya. Semangat. Ya, semangat, dadah. Oke, khusus untuk putra-putri Nusantara, pemuda-pemudi di Nusantara ini yang dilahirkan dari seorang ibu, ya, atas jasa juga dari sperma seorang ayah, ya. Dalam hal ini spesial buat Mbak Loli, salah satu putri dari Nikita Mirzani, dan juga khusus buat seluruh warga Nusantara, ya. Saya persembahkan satu lagu untuk mengingat betapa kita semua bisa hadir di muka bumi ini adalah karena jasa seorang ayah dan ibu. Siapapun ayah Anda, siapapun ibu Anda, ayah Anda adalah laki-laki terbaik yang dipilih oleh semesta, yang dipercaya oleh semesta. Untuk melaluinya, kita hadir di muka bumi ini, di bawah matahari. Dan ingat untuk Mbak Loli dan siapapun sahabat-sahabat yang lain, ibu Anda adalah satu-satunya wanita perempuan terbaik yang suka tidak suka, percaya tidak percaya. Wanita atau perempuan itu adalah wanita terbaik, terpilih, yang melalui rahimnya kita dihadirkan ke muka bumi ini. Ayah dan ibu, laki-laki terbaik
dan wanita terpilih yang melaluinya kita dihadirkan oleh semesta menjadi tamu di muka bumi ini. Ayah, ibu, engkaulah yang terbaik. Ayah, ibu, engkaulah yang terpilih. Kau lelaki terbaik yang diutus semesta. Kau wanita terpilih yang dipilih semesta untuk menghadirkan diriku, untuk menghadirkan diriku di bawah langit, di atas bumi, semesta menghadirkan dirimu untuk menghadirkan diriku ini, untuk menghadirkan diriku ini. Di bawah matahari, di muka bumi ini, semesta menghadirkan diriku dengan perantaraan ayah dan ibu.